Pada bab ketujuh ini kita akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan perawi tidak sepakat untuk berbohong dan setiap perawinya seimbang. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi tiga, yaitu mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Jika mutawatir lafzi, lafadznya sama. Jika mutawatir maknawi, maknanya sama tapi lafadznya beda. Dan jika mutawatir amali bersumber dari perbuatan Nabi. Sedangkan hadis ahad yaitu jumlah perawi tidak sampai melebihi derajat mutawatir, serta kualitas setiap perawi tidak melebihi derajat mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, yaitu hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis qawi. Pada bab ke-8 ini kita akan membahas tentang hadis dhaif dan macamnya. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan maupun syarat-syarat hadis sahih, karena terdapat banyak kecacatan mulai dari sanad, matan, dan kualitas perawi. Hadis dhaif terbagi menjadi dua, yaitu dhaif karena keterputusan sanadnya dan dhaif karena ketercelaan sanadnya. Dhaif karena keterputusan sanadnya antara lain hadis mursal, hadis munahati, hadis mu'dal, hadis mu'alaq, dan hadis mudalas. Sedangkan hadis karena ketercelaan sanadnya yaitu hadis mudha'af, hadis matruk, hadis mu'allal, hadis munkar, hadis syadz, hadis mudharib, dan hadis maklub. Pada bab ke-9 ini kita akan membahas tentang hadis maudhu dan sebab munculnya. Pengertiannya yaitu hadis maudhu yaitu hadis yang disandarkan pada Nabi tetapi sumbernya bukan dari Nabi, atau hadis yang disandarkan pada Nabi secara dusta. Pada dasarnya hadis maudhu ini bukan hadis. Hukum memalsukan hadis tidak diperbolehkan karena ada dasarnya hadis Nabi yang diperuntukkan bagi orang-orang memalsukan hadis secara sengaja. Tanda-tanda hadis palsu antara lain yaitu yang pertama, pengakuan periwayat hadis yang terkenal sebagai pendusta. Yang kedua, periwayat sering melakukan pendustaan hadis palsu. Dan yang ketiga, sedikit melakukan ibadah akan tetapi pahalanya akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu banyak kejanggalan dalam matanya. Pada materi ini kita akan membahas tentang jarh ta'dil. Pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan yang membahas kritikan adanya aib dan memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Syarat-syarat jarh ta'dil yaitu yang pertama, ta'dil didahulukan atas jar. Yang kedua, jar didahulukan atas ta'dil. Yang ketiga, kritikan yang memuji. Yang keempat, kritikus yang mengemukakan ketercelaan atau dhaif. Yang kelima yaitu jar tidak diterima kecuali setelah ditetapkan. Fungsi ilmu jarh ta'dil yaitu menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Yang kedua, menentukan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut bisa diterima atau harus ditolak seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu lafadz yang digunakan dan tingkatan. Lafadz yang digunakan dan tingkatannya dalam jarh ta'dil yaitu menunjukkan adanya kelemahan, menunjukkan adanya pelemahan perawi, menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, dan menunjukkan tuduhan atau pemalsu hadis dusta. Selanjutnya kita akan membahas tentang para perawi hadis dan karyanya. Dibagi menjadi dua, yaitu kutub sitah dan kutub tis'ah. Kutub sitah terdiri dari Imam Bukhari dengan Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan Sahih Muslim, Imam Nasa'i dengan Sunan Nasa'i, Imam Abu Daud dengan Sunan Abu Daud, Imam Tirmidzi dengan Sunan Tirmidzi, dan Imam Majah dengan Sunan Ibnu Majah. Sedangkan kutub tis'ah dibagi menjadi tiga, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik,
ke-11 ini kita akan membahas tentang permasalahan ingkar sunnah. Pengertiannya yaitu ingkar sunnah ialah sekelompok umat Islam yang tidak menerima atau tidak mempercayai sunnah atau hadis sebagai dasar ilmu kedua setelah Al-Quran. Kelompok ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengingkari hadis secara keseluruhan. Yang kedua, mengingkari sunnah kecuali hadis itu mempunyai kesamaan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menerima hadis yang berstatus mutawatir. Golongan ingkar sunnah yang pertama ialah yang paling ekstrim dibandingkan dengan ingkar sunnah yang kedua dan ketiga. Hal tersebut karena mereka menolak semua hadis dan tidak mempercayai hadis. Sedangkan golongan ingkar sunnah yang kedua dan ketiga masih mempunyai sifat percaya kepada hadis-hadis Nabi, namun mereka hanya ragu dengan kebenarannya saja. Pada materi yang ke-12 ini kita akan membahas tentang ilmu tahrij al-hadis. Pengertiannya yaitu tahrij dapat diartikan sebagai penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalamnya sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan matan sanad yang bersangkutan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kronologi proses tahrijul. Kronologi proses tahrijul al-hadis yaitu yang pertama, penyebutan hadis-hadis dengan sanadnya masing-masing. Yang kedua, penyebutan hadis-hadis dengan sanad milik sendiri yang berbeda dengan suatu kitab sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu setelah sunnah-sunnah Nabi terkumpul dalam kitab-kitab besar, pengertian tahrijul berarti penisbatan riwayat hadis kepada kitab-kitab yang ada beserta penjelasan kriteria-kriteria tentang hukum hadis tersebut.